Halo semuanya, kenalin nama aku Revalina MP, NPM B1A025162. Di sini aku bakalan ngejelasin materi tentang zaman Romawi kuno yang bersumber dari buku Ilmu Negara Suhino SH. Pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa. Meskipun sistem ketatanegaraan tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktik ketatanegaraannya dan dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Perbedaan antara kedua negara Yunani dan Romawi yaitu Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan Yunani merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum konsepsi kenegaraan. Dari bangsa Romawi selalu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga hukum dan serta kenegaraannya. Sedangkan konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan. Dua kerajaan Romawi dimulai dari terpecah belahnya akibat perang, mengalami perubahan di mana yang penting adalah penambahan dari negara yang bersifat polis atau kota Romawi menjadi suatu imperium kerajaan dunia. Pemerintahan pada zaman Romawi adalah monarki, kerajaan yang didampingi sebuah badan perwakilan yang terdiri dari kaum patrisia, ningrat. Kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia dan plebeia, rakyat jelata. Pertentangan ini diselesaikan dengan undang-undang yang bernama Undang-Undang 12 Meja. Nah, terdapat ajaran dari sarjana Romawi ada 3, yaitu Polybius. Polybius adalah ahli sejarah yang ajarannya kemudian terkenal dengan nama siklus teori perubahan bentuk negara dari monarki, tirani, ke aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan oklokrasi. Monarki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu atau kaisar sebagai kepala negara biasanya bersifat turun-temurun. Kekuasaan bisa absolut, raja berkuasa penuh, atau konstitusional, raja dibatasi undang-undang. Tirani kekuasaan dijalankan oleh satu orang yang memerintah secara sewenang-wenang dan otoriter, biasanya dengan cara merebut kekuasaan. Aristokrasi pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil orang dari kalangan bangsawan atau golongan terpandang yang dianggap paling unggul. Demokrasi bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat biasanya dijalankan melalui pemilihan umum. Oligarki kekuasaan dipegang oleh segelintir orang kaya, berpengaruh, atau memiliki kekuatan tertentu bukan karena keturunan bangsawan tetapi karena kepentingan ekonomi dan politik. Oklokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh massa atau berkerumunan secara tidak terkendali sering disebut sebagai pemerintahan oleh kerumunan. Keberatan atau kelemahan terhadap Polybius adalah bahwa gambaran tentang timbulnya negara baru itu. Yang kedua, Cicero. Negara menurut Cicero adalah suatu keharusan yang harus didasarkan atas ratio manusia, yaitu didasarkan menurut hukum alam kodrat. 3 bentuk pemerintahan yang baik: 1 monarki, 2 aristokrasi, 3 republik. Demokrasi adalah lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Hukum alam dengan kesusilaan atau dengan moral yang berdasarkan alam kodrat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seneca yang ketiga,
dunia Romawi yang bagaimanapun kuat dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetap kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok sebab ada bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya. Bagian sosial etis, David et Impera. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Sekian penjelasan dari zaman Romawi kuno. Di dalam bibit lagu national anthem itu sendiri sangat mengandung wisdom. Kalau tengok paparan video di dalam national anthem of Indonesia itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.